adik-adik semua pastinya luar biasa. Aku diberkati, kamu diberkati, semua diberkati. Yes, yes, yes. Oh iya, Kak, sekarang kan hari Minggu kelima masa Prapaskah. Ya, betul. Nah, kita mau mengajak adik-adik di rumah dan kakak-kakak pendamping untuk bersama-sama mengikuti Bina Iman Anak di Paroki Santo Stefanus Cilacap. Ada siapa aja ya? Ada Kak Ayu, ada Kak Niken. Halo, aku Kak Yuli. Aku Kak Siti. Hai, aku Kak Indri. Hai adik-adik, kalau aku Kak Eden. Selamat pagi adik-adik sekolah minggu, kakak-kakak pendamping sekolah minggu, dan para orang tua hebat di rumah. Sebelum kita memulai kegiatan sekolah minggu kita pada pagi hari ini, kita berdoa bersama-sama dulu ya. Sebelumnya, mari kita siapkan hati, pikiran, dan sikap kita untuk berdoa, untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita hening sejenak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Bunda Maria, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih atas segala berkat-Mu, atas penjagaan-Mu, perlindungan dan kasih-Mu kepada kami semua sepanjang tidur kami pada malam hari tadi hingga pagi hari ini. Ya Bapa, terima kasih karena Engkau telah memberikan hari yang baru dan semangat baru pada kami di pagi hari ini. Sekarang kami akan mengikuti sekolah minggu. Kiranya Engkau berkati kami semua ya Bapa. Curahkanlah Roh Kudus-Mu untuk menerangi akal budi, pikiran dan hati kami, untuk bisa bersama-sama bernyanyi, bersukacita, mendengarkan firman-Mu dan juga mendengarkan renungan. Dan pada akhirnya nanti bisa menerapkannya, mewujudkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Bapa, kami juga berdoa bagi dunia ini. Kiranya semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir, sehingga pada saatnya nanti kami bisa beraktivitas kembali seperti sedia kala, tanpa adanya rasa takut, rasa cemas. Kami bisa bersama-sama mengikuti misa di gereja secara offline, bisa mengikuti sekolah minggu lagi di gereja secara offline, dan bisa kembali bersekolah, bermain, belajar di sekolah, bertemu dengan guru-guru dan teman-teman kami. Ya Bapa, semua doa-doa permohonan ini kami haturkan kehadirat-Mu dengan pengantaran Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Kemuliaan kepada Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Kasih
kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Seperti kasih Yesus. Seperti kasih Yesus. Adik-adik, sekarang saatnya kita bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pasal 12 ayat 20 sampai dengan 33. Di antara orang-orang yang datang ke Yerusalem untuk merayakan Paskah, terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, "Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas, dan berdua mereka menyampaikannya pula kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sekarang jiwaku terharu. Dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini? Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu. Maka terdengarlah suara dari surga. Aku telah memuliakannya, dan aku akan memuliakannya lagi. Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarnya berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata, seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Tetapi Yesus menyaut, suara itu telah terdengar bukan karena aku, melainkan karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan aku, apabila sudah ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku.
Inilah dikatakan Yesus untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi teman-teman Pia dan Pir, Santo Stefanus Cilacap, berkah dalam. Semoga semua dalam keadaan sehat, gembira, dan semangat. Pada hari ini kita akan merenungkan bacaan dari Injil Yohanes bab 12 ayat 20 sampai 33 yang tadi sudah dibacakan dan sudah kita dengarkan bersama ya. Frater akan ambil satu ayat yang menurut Frater menarik, yaitu dari ayat 24, di mana Yesus itu berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika mati, ia akan menghasilkan banyak buah." Nah, siapakah biji yang dimaksudkan oleh Yesus ini? Ini Yesus mau menceritakan bahwa Dia akan memberikan dirinya untuk menebus dosa-dosa kita, dosa-dosa saya, dosa-dosa kamu. Jadi dalam bacaan yang tadi kita dengar, Yesus ingin memberitahu kepada kita bahwa apa yang akan Dia alami di peristiwa Paskah, yaitu Yesus yang bersengsara, wafat, lalu bangkit, itu bukan aksi bunuh diri, bukan cuma supaya terlihat keren atau bagaimana, tetapi karena Yesus mengasihi kita semua. Tuhan Yesus mengasihi saya, Tuhan Yesus mengasihi kamu, Tuhan Yesus mengasihi keluarga kita dan mengasihi semua orang. Oleh karena itulah Yesus mengorbankan nyawanya untuk menebus dosa-dosa kita. Kenapa harus ditebus dosa-dosa kita? Karena manusia itu lebih gampang berbuat dosa daripada berbuat kebaikan. Nyatanya, ya sebagian besar mungkin, ya mungkin gak semuanya, tetapi kebanyakan itu lebih mudah untuk berbuat dosa daripada memilih kebaikan. Contoh, lagi pelajaran daring, lalu ulangannya juga online. Bapak Ibu guru mengirimkan versi dari WA, lalu ada soalnya, nanti linknya dikerjakan. Kalau semuanya orang memilih kebaikan, pasti akan tetap mengerjakannya dengan jujur. Tapi di sini setan muncul. "Hai, kamu Tono, kan ujiannya daring. Ujiannya kan online, nggak ada yang lihat. Kamu buka Google aja. Toh guru kamu nggak akan tahu kalau kamu nyontek atau enggak. Mamamu juga lagi pergi, papamu lagi pergi. Udah nyontek aja. Gampang." Atau contoh lainnya, soal berbohong. Misalnya Tini nggak ngerjakan tugas daring, lalu ditanya ibu guru, "Tini, kenapa kamu nggak ngerjain tugas?" Kalau emang dia baik, ya dia akan jujur, "Maaf Bu, saya nggak ngerjain tugas. Saya lupa," segala macam. Tapi ada juga yang tergoda untuk berbohong, misalnya, "Ya Bu, maaf Bu, kuota saya habis, jadi saya nggak bisa buka." Cari-cari alasan. Betapa mudahnya manusia memilih berbuat dosa daripada melakukan kebaikan. Itu sebabnya Tuhan Yesus dengan cintanya, dengan kasihnya, ingin menebus dosa-dosa yang sudah kita perbuat. Ingin menebus kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, baik yang sadar maupun yang belum kita sadari. Menyakiti orang tua, berkata kasar terhadap teman-teman, mengejek teman, mengolok-olok teman. Mungkin secara nggak sadar kita melakukan itu. "Ya elah, gitu aja baper. Baru dikatain dikit baper, cemen lo." Kita nggak tahu teman kita yang kita kata-katain, yang kita olok itu sakit hati, dan di situ kita udah jatuh dalam dosa, dan akhirnya kita nggak sadar berbuat dosa. Dan untuk itulah Tuhan Yesus menebus kita.
Penebusan ini adalah bentuk kasih Tuhan Yesus yang paling besar. Dia mengasihi kita bukan dengan coklat, bukan dengan es krim Magnum, bukan dengan motor, mobil, bukan dengan smartphone. Tuhan Yesus mengasihi kita dengan nyawanya sendiri. Kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus diajak satu untuk mensyukuri hal tersebut. Mensyukuri bahwa terima kasih Tuhan Yesus, meskipun saya berdosa, meskipun saya punya salah, Engkau tetap mengasihi aku. Itu yang pertama, bersyukur. Yang kedua, ya Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih-Mu ini. Saya mau melakukan yang terbaik atau melakukan hal-hal baik untuk membalas kasih-Mu ini. Yang kedua adalah melakukan kasih sebagai bentuk syukur atau terima kasih kita karena Yesus sudah menebus dosa-dosa kita. Jadi dua hal ini bisa kita lakukan. Yang pertama bersyukur, yang dua berbuat kasih sebagai bentuk terima kasih kita karena sudah diampuni oleh Tuhan Yesus. Mari kita bisa mencari contoh di kehidupan sehari-hari. Apakah saya sudah memberikan kasih saya kepada orang-orang di sekitar saya? Sudahkah saya memberikan kasih saya kepada papa saya? Sudahkah saya memberikan kasih saya kepada mama saya? Sudahkah saya memberikan kasih kepada kakak adik saya? Sudahkah saya memberikan kasih kepada orang-orang di sekitar saya? Sehingga sebagai murid-murid Tuhan Yesus, kita sungguh-sungguh bisa menghadirkan Tuhan Yesus dan menjadi seperti Dia yang bisa memberikan kasih yang paling besar bagi orang-orang di sekitar kita. Tuhan Yesus saja mau memberikan dirinya, memberikan nyawanya untuk kita. Maukah saya memberikan kasih yang tulus, yang penuh dengan kemurnian, yang juga dengan penuh perhatian? Ya pokoknya kasih yang nggak ada syarat-syaratnya lah. Bukan cuma kasih yang pura-pura, kasih yang biar dilihat orang atau bagaimana, tapi bagaimana saya mengasihi seperti Tuhan Yesus memberikan nyawanya. Memberikan nyawanya itu artinya apa? Artinya dalam mengasihi Dia tidak hitung-hitungan. Dalam mengasihi Dia tidak membuat perhitungan. Segala-galanya diberikan kepada manusia. Segala-galanya yang Dia miliki, yaitu nafas hidupnya sendiri, diberikan kepada kita semua. Dan mari kita meneladan itu, berbuat kasih tanpa perhitungan. Ya saya ngasihi si Bejo itu 2.000 dia aja deh, saya akan jajanin dia 2.000 karena waktu itu dia juga jajanin saya 2.000. Saya ntar jajanin si Painem 5.000 karena dulu dia jajanin saya 5.000. No, itu bukan kasih Yesus. Kasih Yesus tidak perhitungan. Kasih Yesus hadir bagi semua orang yang membutuhkan. Bahkan jika orang tersebut pun bukan orang yang pernah berbagi kepada kita, bukan yang pernah berbagi kepada saya, tetapi kita tetap berbuat kasih kepada Dia. Semoga teman-teman semua selalu diberkati Tuhan dan diberikan semangat untuk berbuat kasih tanpa perhitungan, seperti Tuhan Yesus memberikan kasih-Nya tanpa perhitungan. Jikalau biji gandum tidak mati, ia tetap sebiji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan berbuah banyak. Baik, untuk menutup renungan pada pagi hari ini, Fratra akan menyanyikan sebuah lagu. Ya, kita nyanyi bersama-sama ya. Judulnya Kasih Yesus. Ya. Keempat. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Sekali lagi. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit,
lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Terakhir, kasih Yesus, kasih Yesus, indah indah oh indah, kasih Yesus, indah indah oh indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dah. Aku main di rumah, belajar juga di rumah, makan, tidur, nonton YouTube juga di rumah. Namun aku bahagia karena Tuhan menjaga papa, mama, kakak, adik, kami sehat semua. Aku bersyukur padamu Yesus, Engkau baik, sungguh baik selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita, Tuhan selalu beserta, walau di rumah saja. Online service di rumah, memuji menyembah Tuhan dengan semua teman-teman juga kakak tersayang. Aku bersyukur padamu Yesus, Engkau baik, sungguh baik selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita, Tuhan selalu beserta, walau di rumah saja. Aku bersyukur padamu Yesus, Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita, Tuhan selalu beserta, walau di rumah saja. Nah, adik-adik, tadi kan kita sudah bersama-sama bersukacita, bernyanyi, mendengarkan firman Tuhan, dan juga mendengarkan renungan. Sekarang, sebelum kita mengakhiri kegiatan sekolah minggu kita pada pagi hari ini, kita akan menutupnya dengan doa ya. Mari kita persiapkan hati kita, sikap kita, serta pikiran kita untuk berdoa.
Mari kita hening sejenak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur dan berterima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu kepada kami semua selama kami mengikuti kegiatan sekolah minggu pada pagi hari ini. Ya Bapa, kami mohon bantuan-Mu, berkatilah kami supaya kami dapat meresapkan sabda-Mu yang telah kami dengarkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkatilah kami, semoga kami mampu untuk mengasihi sesama kami, orang-orang terdekat kami lebih lagi, dan juga bisa membagikan kasih itu dengan tulus, tanpa syarat dan tanpa perhitungan. Ya Bapa, kiranya Engkau memberikan kami perlindungan selalu, Engkau mencurahkan berkat-Mu, Engkau memberikan kami rezeki, kesehatan, dan sertailah kami, lindungilah kami dimanapun kami berada. Ya Bapa, semua rasa syukur kami, semua doa-doa permohonan kami haturkan kehadirat-Mu, karena Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Hai adik-adik, sekarang kita sudah hampir di penghujung kegiatan Bina Iman Anak ya Kak Ayu. Ya, betul sekali. Nah, untuk anak-anak yang sudah menonton dan mengikuti kegiatan Bina Iman hari ini, kami mengucapkan terima kasih. Dan jangan lupa untuk cuci tangan pakai sabun di air yang mengalir. Selalu pakai masker, jaga jarak dan hindari kerumun.